Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas dan memberikan cara bagaimana menganalisis data rancangan acak lengkap dengan contoh seperti ini: pengaruh suhu blanching terhadap air pada rebung bambu. Suhu dilambangkan oleh C, dan di sini terdapat 6 suhu yang berbeda yang diuji. Ada 30 derajat Celcius, 35, 40, 45, 55, dan 60 derajat Celcius. Nah, di sini ada waktu proses selama 1 jam. Jenis larutannya hidrogen peroksidan. Perbandingan larutannya dengan bahan 20:10, kecepatan pengadukan 200 rpm. Nah, di sini ada 6 perlakuan. Ada 30, 35, 40, 45, 55, dan 60. Dan di sini ada ulangan atau data 1 2 3 4 5 dengan 2 kali ulangan. Nah, di sini juga ada jumlah dari ulangan tersebut dan rata-rata. Sekarang tapi udah saya isiin data, jadi saya akan memberikan rumus kembali. Dari sini sudah ada rumusnya, sama dengan sum B10 sama dengan B15. Nah, sama datanya 359,49, rata-rata B10 B15. Nah, sama. Nanti kita tinggal geser aja ke samping biar cepat. Nah, datanya masih sama juga. Ini dengan cara yang sama, yaitu dengan sum, tapi memakai B10 dan C10. Nah, datanya sama. Rata-ratanya average B10 ke C10. Nah, digeser. Nah, datanya masih sama. Nanti tinggal kita geser ke bawah sampai ke S60. Nah, datanya tidak berubah. Nah, bagaimana cara kita menganalisis data rancangan acak lanjut ini? Pertama, kalian harus memastikan bahwa di Microsoft Excel kalian ada data analisis. Nah, jika belum ada, kita bisa menambahkannya dengan cara klik file, lalu option, lalu formula, general, add-ins. Nah, lalu kita klik ini, Excel add-ins, go. Nah, kita pastikan bahwa analisis toolpath dan analisis toolpath VBA ini dalam keadaan tercentang. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, saya sudah ada data analisis yang saya punya di Microsoft Excel saya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisisnya menggunakan data analisis yang sudah kita peroleh tadi di Microsoft Excel kita. Caranya itu gampang. Kita klik data analisis. Lalu untuk RAL kita pilih yang single vector. Nah, biar lebih gampang, saya hapus dulu datanya biar memudahkan kalian untuk tahu. Nah, di sini kita data analisis, kita pilih yang ANOVA single factor, lalu pencet OK. Lalu untuk input range-nya kita masukkan perlakuan dari A10 sampai C15. Nah, untuk grup by kita pastikan kita pilih yang rows, label inverse kolomnya dicentang. Nah, untuk output range-nya kita masukkan di tempat yang kosong.
Nah, saya masukkannya di sini. Lalu saya klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan data analisis. Ini adalah statistik deskriptifnya yang sudah kita peroleh menggunakan data analisis di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita bisa memastikan atau mengkoreksi data otomatis yang sudah kita peroleh menggunakan Microsoft Excel dengan cara manual. Nah, di sini sebelumnya kita akan mengganti kata-kata di sini. Dari sini kita ganti menjadi SK, yaitu sumber keragaman. Lalu SS-nya kita ganti dengan JK atau jumlah kuadrat. Ini DB, derajat bebas. Lalu ada KT atau kuadrat tengah. Lalu ada F hitung. Ada P value. Dan F tabel. F crit-nya kita ganti dengan F tabel 5%. Kita besarkan dulu. Nah, di sini udah ada kita data yang sudah kita peroleh. Between group-nya kita ganti perlakuan. Lalu di bagian bawah perlakuan ada galat dan total. Nah, di sini udah kita ganti agar memudahkan kita. Nah, selanjutnya kita akan mencari data analisa menggunakan cara manual. Tapi sebelum itu kita akan mencari FK. Nah, di sini FK sudah saya cari dan di sini adalah rumusnya. Kita bisa klik, yaitu D16, yaitu jumlah, lalu kuadrat dua kuadrat dibagi count A B10 sama C15-nya kita blok. Nah, nanti dari dapat hasilkan segini. Nah, setelah kita sudah mendapatkan datanya FK, selanjutnya kita akan mencari masing-masing ini dengan cara manual, yaitu sudah saya tuliskan rumusnya di sini. Ada sum SQ B10 C15 min B19. Nah, untuk JK total, pertama kita cari JK total. Ada sum SQ B10, yaitu data, sampai C15 keduanya. Lalu kita klik FK juga. Dikurangin FK. Lalu tutup kurung, akan mendapatkan hasil segini. Selanjutnya untuk perlakuannya, sum SQ D10, yaitu jumlah sampai di 15, lalu dibagi dengan count A dengan jumlah ulangan, yaitu 2, dikurangin oleh FK, yaitu B19. Nah, datanya sama. Nah, untuk JK galat ini B45 dikurangi oleh B43, maka hasilnya 69953. Nah, untuk pertama kita sama dari datanya.
dari otomatis maupun manual kita memiliki data yang sama, jadi bisa dibenarkan. Lalu kita akan mencari derajat bebasnya, yaitu kon A sama dengan kon A10 sampai A15. Jangan lupa dikurangin 1. Kita dapatkan 5. Lalu ada total, yaitu B10 sampai C15. Kita blok lagi. Nah, jangan lupa dikurangi min 1. Karena derajat bebas, rumusnya dikurangin 1. Nah, kita hapus 11 ya. Nah, untuk derajat galatnya kita sama dengan dB total dikurangin dB perlakuan. Nah, hasilnya adalah 6. Berarti sama datanya. Untuk derajat bebas kita memiliki data yang sama. Selanjutnya kita akan mencari KT atau kuadrat tengah dengan cara sama dengan, di sini sudah ada rumusnya, JK perlakuan dibagi DB perlakuan. Hasilnya adalah 35278. Berarti sama. Lalu selanjutnya kita akan mencari KT galatnya, yaitu sama dengan JK galat dikurangin dengan dibagi DB galat. Nah, hasilnya juga sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari F hitung. Rumusnya KT perlakuan sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat. Nah, kita sudah mendapatkan hasil yang sama, yaitu 3025. Nah, setelah kita mencari F hitung, kita akan mencari signifikan. Nah, biasa dalam penelitian itu signifikan kita bisa mencari apakah perlakuan tersebut berpengaruh nyata, sangat nyata, atau tidak sama sekali. Nah, langsung saja untuk mencari F tabel 5% dan F tabel 1%, sudah ada rumusnya. Tinggal kita kopas saja. Jangan lupa sama dengan dari DB perlakuan dan DB galat. Nah, hasilnya 4387, yaitu sama. Kita rapiin dulu. Buat 387 itu sama dengan yang seperti di atas. Nah, selanjutnya kita akan mencari F tabel 1%. Lupa sama dengan, lalu enter. Nah, di sini sudah ada data yang kita peroleh. Nah, untuk mengetahui tingkat signifikan dari sebuah perlakuan, nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel 5% dan lebih kecil daripada F tabel 1%, maka tingkat signifikannya berpengaruh nyata. Lalu, jika F hitung lebih besar daripada 1%,
maka signifikan berpengaruh sangat nyata. Nah, langsung saja kita cari signifikannya dengan rumus if buka kurung E43 lebih kecil E43 kecil dari G43 yaitu F stabil 5%, lalu koma, kutip NS, kutip lagi, koma, if, buka kurung, E43 lagi, lebih kecil, H43, koma, bintang 1, koma, kutip lagi, lalu bintang 2, lalu kutip, lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Ini kita ganti. Nah, berarti signifikan atau data yang sudah kita peroleh pengaruhnya sama sekali tidak berpengaruh atau NS dari pengaruh suhu blanching terhadap kadar air pada rebung bambu. Nah, selanjutnya kita akan menguji lanjut. Yang pertama adalah BNT. Nah, di sini saya sudah ada rumusnya. Tinggal tambahkan sama dengan dan enter. Nah, saya sudah dapatkan BNT-nya. Lalu kita bisa mencari secara manual dengan cara, sebentar kita copy paste dulu dengan rumus ini. Sama dengan tin V, buka kurung, lalu koma, lalu kita masukkan dB galat, tekan enter. Selanjutnya adalah sama dengan SQRT, lalu 2 dikali dengan KT galatnya bagi 2. Selanjutnya kita bisa kali untuk mendapatkan hasilnya biar sama dengan BNT. Nah, hasilnya udah sama. Kita bisa lihat bahwa caranya berbeda, tapi hasilnya tetap sama. Selanjutnya kita akan mencari selisih dari bagian ini. Tadi seharusnya kita urutkan dari bagian terbesar ke terkecil. Kita pilih rata, largest to smalls. Oke. Nah, setelah itu baru kita cari selisihnya dengan sama dengan kita mulai dari kedua, lalu pencet F4 agar gampang nantinya dengan 59. Nah, kita sudah dapatkan 1,5. Langsung saja tadi gunanya F4. Setelah ini kita bisa lihat yang berubah hanya bagian belakangnya saja. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan apakah
BNT-nya lebih besar daripada selisih. Nah, jika lebih besar, kita di sini klik NS. 2,5 tentunya lebih kecil daripada BNT. Kita tulis NS juga. Sebelumnya kita tulis di sini A. Selanjutnya kita 2,05 lebih kecil. 2,205 lebih besar. Nah, kita stop di sini. Selanjutnya kita akan mencari yang kedua. Nah, setelah kita mencari NS, Nah, setelah kita mencari NS ini, nah karena BNT di sini lebih kecil daripada selisihnya, kita tulis bintang. Selanjutnya kita cari lagi dari sini sama dengan F4 kurang dengan ini. Dikurang 59,3. Langsung aja kita drop lagi. Kita tentukan kalau misalnya BNT lebih besar. Ini semuanya sepertinya lebih besar semua ya BNT-nya. Langsung aja biar cepat. Nah, di sini kita tulis B. Selanjutnya kita ini sama dengan yang ini F4 dikurangin nih. Sengaja kita ini. Nah, di sini kayak NS semua. Karena emang BNT lebih besar daripada selisih ini. Kita tulis C aja. Nah, setelah sudah C, kita sama lagi yang D. Sebenarnya ini kita nggak usah hitung lagi karena emang udah NS semua. Jadi karena untuk mempermudah aja kita hitung sama dengan 1, 2, 3 ini F4 dikurangin ini. Dikurangin. Dikurangin 063. Nah, kan bener NS karena emang udah hasilnya udah NS semua. Sebenarnya kita nggak usah cari, tapi karena untuk mempermudah kita untuk mengerti, kita tulis saja NS-nya. Kita lanjutkan saja perhitungannya sama dengan 8 dikurangin NS lagi. Nah, kita hitung aja sampai ABC aja. Kita mudahkan. Sampai sini. C. Emang ini DNS semua ya.
Jadi caranya agar kita mudah untuk membacanya, kita menuliskan ini A sini, sini tulis A karena emang masih A. Di sini sudah A dan B. Di sini AB juga. Di sini udah ABC tadi ya. ABC. Di sini sudah ABC lagi. Di sini BC. Sebenarnya dua ini nggak usah dihitungkan tadi karena emang udah cara kita mau permudahnya untuk memperengerti kita masukkan yang ini saja, ABC saja karena emang udah dari tadi bagian sininya NS semua. Selanjutnya kita akan mencari perlakuan dan rata. Di sini kita copy paste dulu. Copy paste. Nah, setelah kita udah copy paste ini tadi, selanjutnya kita urutkan dari bagian terkecil hingga terbesar. Data sort by rata. Ternyata kurang. Kita urutkan bagian 61 smallest to largest. Nah, sorry. Seharusnya kita masukkan semuanya bagian rata smallest to largest. Nah, udah kita dapatkan bagian terkecil hingga terbesar. Nah, selanjutnya kita akan mengurangkan rata dengan BNT itu tadi. Caranya sama dengan rata ditambah BNT Nah, agar cara mempermudah kita untuk menghitung secara cepat, kita klik F4 aja. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya. Nah, gimana cara membuat notasinya dengan cara yang sama tadi? Caranya gampang. Apakah rata BNT lebih besar daripada rata? Tentu saja ya. Kita klik A karena memang lebih besar, biar rata BNT dibandingkan BNT yang sesungguhnya. Daripada rata, ini A. Nah, karena emang rata lebih besar daripada rata BNT, kita lanjutkan lagi. Nah, apakah ini lebih besar 61 dibandingkan 58? Iya. AB tentunya belum, karena masih lebih besar ini. Kita turunkan lagi jadi 62, tentu lebih besar ini. Nah, ya, kita dapatkan
notasinya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ujian selanjutnya adalah BNJ. Di sini untuk SKRT-nya sudah ada rumusnya yang sudah saya dapatkan, sama dengan. Nah, untuk BNJ-nya kita mengkalikan bagian ini dengan ini. Ini didapatkan dari tabel BNJ itu sendiri. Sama dengan dikali dengan ini. Nah, kita udah dapatkan yaitu 3,84. Nah, untuk bagian ini kita samakan dengan cara yang tadi. Kita sorting terlebih dahulu dari rata ke largest smallest. Oke, selanjutnya langsung aja kita sama dengan ini. Kita tambahkan F4 di kurang nih 1,5 sama. Selanjutnya langsung aja. Nah, udah kita dapatkan ini. Langsung aja, apakah nilai selisih ini lebih besar dibandingkan dengan BNJ? Tentu saja tidak. Nah, maka dari itu NS, dan NS. Nah, selanjutnya bagian ini 6,003. Oke, selanjutnya bagian ini sama dengan F4 dikurangin. Nah, udah dapat hasilnya, langsung aja kita drop. Sekarang sama semua, lebih besar BNJ semua. Lanjut aja sama dengan F4 dikurangin. Tuh, lebih besar BNJ semua sekarang. Ya, sama semua lebih besar. Sebenarnya kita nggak usah menghitung tadi yang tadi. Kita hitung aja untuk mempermudahnya. Sama dengan ini F4 dikurangin ini. Nah, hasilnya pun juga sama, NS semua, karena emang BNJ lebih besar. Ini dikurang, kurang ini. NS juga. A, C, D, nggak usah. Ini NS. NS juga, semuanya NS. A, AB, ABC, ABC, ABC,
A, B, C. Nah, kita dapatkan notasinya A, B, ABC, ABC, ABC. Nah, tentunya selanjutnya kita akan mencari Duncan. Nah, selanjutnya setelah kita mencari BNJ, kita mencari Duncan. SY kita dapatkan dari rumus ini. SQRT D44 garis miring count A, yaitu D44 adalah DB galatnya, dan B9 C9 adalah berapa kali perulangan. Nah, di sini kita dapatkan tabelnya. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Dari tabel Duncan yang sudah ada. Nanti teman-teman bisa cari di internet ataupun di mana-mana. Baru nanti akan muncul angka ini. Saya cocokkan dengan DP galat saya 6 dan ada perlakuan sebanyak 6 kali. Nah, untuk mencari RP sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, untuk permudahnya kita klik F4. Nah, kita udah dapatkan datanya. Jadi nanti kita tinggal Oke, belum masuk. Udah masuk. Coba kita ulangin aja sama dengan ini dikali ini. Berbeda tentunya. Sorry. Seperti nggak bisa. Kita masukkan secara manual aja agar lebih giat lagi kita. Berbeda lagi angkanya sama dengan dikali dengan ini. Berbeda lagi, lebih besar, sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan RP tadi, kita memasukkan rata atau selisih tadi dengan cara yang sama. Sama dengan kita klik F4 aja, dikurangin. Sebelumnya kita cancel dulu. Seharusnya ini dirubah bagian terbesar ke terkecil terlebih dahulu. Oke, nah selesai. Baru kita menggunakan cara yang tadi, cara yang sama dengan ini dikurang ini. Nah, tapi di bagian ini kita ada kepencet tadi kayaknya. 1,5 sama dengan cara yang sama, F4 dikurangin. Langsung aja kita drag biar lebih mudah. Yaudah, biar lebih giat lagi kita. Ini sekarang ini coba kita ulang lagi ya, siapa tahu bisa. Sama dengan
ini F4 dikurangin nih 25. Kok nggak mau ya? Padahal di sini udah rumusnya, mungkin lagi error Excelnya. Langsung aja kita hapus aja. Nah, kita dapatkan. Nah, untuk bagian Duncan, kita membandingkannya dengan tabel yang sudah kita peroleh tadi. Apakah 1,5 lebih besar dibandingkan dengan tabel ini? Tentunya ya. Setelah kita mendapatkan data ini, selanjutnya kita ginikan lagi caranya, tapi kita membandingkannya dengan tabel yang ada di bawah. Apakah di atas 1,5 lebih besar dibandingkan data yang di bawah? Jika lebih kecil, kita tulis NS. Selanjutnya yang kedua, 2,075 apakah lebih besar dibandingkan dengan data di bawah? Tentunya lebih besar yang di bawah. Ya. Tentunya 2,5 lebih kecil daripada yang di bawah. 3 lebih besar dibandingkan dengan, tentunya berarti ini adalah bintang. Tulis A. Selanjutnya kita lanjutkan lagi perhitungannya. Sama dengan bagian ini F4 dikurangin ini 0,575 sama kan. Kita drag aja langsung. Saya juga ngerti kenapa nggak bisa seperti biasanya. Kita lanjutkan aja. Dikurang ini. Sorry. Kita kurangin yang bagian ketiga. Jadi 980 81. Sama dengan ini dikurang ini dikurang ini, hasilnya sama juga sama dengan hasilnya sama. Sekarang kita mulai perhitungannya. Apakah ini lebih besar dibandingkan ini? Tentunya enggak. Di atas lebih kecil dan lebih kecil lagi, lebih kecil. Nah, di bagian kedua lebih besar yang di bawah. Selanjutnya kita cara yang sama dengan yang ketiga F4
dikurangin sama dengan mungkin Excel saya lagi bermasalah. Oke, langsung aja ya kita copy paste karena emang sama. Kita juga copy paste aja bagian yang ini karena emang sama. Nah, kita langsung aja 0,5, tentunya lebih kecil. Ini kita tulis B, terus kita tulis C. Selanjutnya NS kita kasih yang kuning aja. Nah, langsung kita AB, ABC, ABC lagi, BC, C. Nah, sudah dapatkan hasilnya. Dari tabel semua ini. Mungkin itu aja. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau salah dalam penjelasan, mungkin dimaafkan. Karena memang pada dasarnya saya juga lagi belajar. Terima kasih. Selamat menonton.